Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kali ini dengan membahas hubungan struktur aktivitas golongan obat analgesik. Obat analgesik itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu obat analgesik narkotik yang terdiri dari turunan morfin, turunan meperidin, turunan metadon. Kemudian analgesik antipiretik, ada turunan para aminofenol, turunan 5-pirazolon, dan analgesik yang merupakan anti radang non-steroid. Ada turunan salisilat, turunan 5-pirazolidindion, turunan asam N-aryl antranilat, dan turunan aryl asetat. Kita bahas untuk turunan narkotik, yaitu morfin. Berikut adalah struktur dari morfin yang merupakan struktur yang lumayan kompleks, di mana terdapat bentuk struktur yang mempunyai sterik tersendiri, yaitu seperti terdapat lubang ya. Ada permukaan datar, kemudian lubang, dan pusat muatan yang mempunyai karakteristik dapat berikatan dengan anionik. Kemudian pada permukaan yang datar, di situ terletak reseptor yang akan berhubungan dengan morfin. Jadi secara umum terdapat cincin aromatik ya yang mempunyai ikatan rangkap tunggal. Kemudian terdapat gugus hidroksifenol, kemudian ada gugus eter yang berfungsi sebagai jembatan eter, kemudian gugus hidroksi alkohol, kemudian ini adalah atom C13 kuarterner, kemudian ada cincin piperidin dan gugus N tersier ya, ini gugus N tersier. Kemudian terdapat atom C14 alisiklik yang tidak jenuh. Sedangkan tadi atom C13 kuarterner itu tidak mempunyai ikatan terhadap atom H. Nah, berikut modifikasi struktur dan aktivitas yang memungkinkan dibentuk oleh morfin adalah pada gugus yang mengandung nitrogen itu dilakukan konjugasi terhadap gugus aldil ataupun propil ataupun isobutil. Kemudian OH bisa dimodifikasi menjadi etoksi dan metoksi ataupun dalam bentuk ikatan rangkap O2. Sedangkan gugus hidroksi pada atom C3 itu juga bisa dilakukan modifikasi. Kemudian untuk cincin aromatik sendiri bisa diinteraksikan dengan Cl ataupun Br ataupun NH2. Nah, berikut modifikasi yang memungkinkan dibentuk oleh gugus morfin sehingga terbentuk obat baru ya. Sebagai contoh,
gugus fenol, OH-nya, ya ini tadi kalau dari strukturnya nanti bisa dicek lagi ya. Ini adalah fenol, OH ini pada modifikasi untuk membentuk kodein, H bisa dilakukan etilasi menjadi etoksi membentuk kodein. Nah, untuk morfin sendiri mempunyai aktivitas analgesik 100 kali. Sedangkan dalam bentuk penggantian gugus OH, di mana hanya diganti dengan CH3, akan membentuk kodein yang mempunyai aktivitas analgesik dengan kekuatan 15. Dia berfungsi sebagai antibatuk atau antitusif. Kemudian jika H diganti dengan gugus etil, maka membentuk etil morfin atau disebut juga dengan dionin, bersifat kemosis, mempunyai aktivitas analgesik 10 kali. Berikutnya, jika gugus hidroksi alkohol yang ini ya, diganti dengan hanya diganti dengan gugus etil, maka terbentuk heterokodein yang kekuatannya 500. Nah, yang aktivitas analgesiknya 500. Kemudian jika diganti dengan COCH3, membentuk astil morfin yang mempunyai kekuatan 420. Dan jika diganti dengan O ikatan rangkap, membentuk morfinon dengan aktivitas analgesik 37. Kemudian diasetil morfin atau heroin mempunyai aktivitas analgesik 250. Alisiklik tidak jenuh atau dengan nama obat dihidromorfin kekuatannya 130. Kemudian jika jembatan ether dimodifikasi dengan struktur berikut, mempunyai kekuatan aktivitas analgesik 13. Untuk N-tersier, jika gugus etil diganti H menjadi normorfin, kekuatannya aktivitas analgesiknya menjadi 5. Sedangkan N, jika R ini diganti dengan alil, propil, dan isobutil, akan menjadi antagonis morfin. Nah, ini demikian juga ya. Akan aktivitasnya berbeda jika gugusnya diganti dengan CH3 2 kali, menambahkan efek sebagai kurare kuat. Kemudian jika diganti dengan berikut ya, siklik aromatik dan etil, efek kurarenya kuat sebanyak 1400 kali. Kemudian substitusi NH2 pada posisi 2 mengakibatkan aktivitas menurun. Tetapi jika pada posisi 1 diganti dengan Cl atau Br, maka aktivitasnya menjadi 5 kalinya. Sedangkan pada posisi 6 diganti dengan CH3 akan menjadi 250 kali. Nah, berikut HSA turunan dari mimperidin. Nah, di sini aktivitas analgesiknya berubah ya, secara prinsip sama. Penggantian gugus R1, R2, dan R3 ataupun R4 seperti tampak pada gambar ya, ini R1, R2, R3, dan 4. Jika masing-masingnya mempunyai struktur seperti tampak di slide, maka obatnya menjadi piperidin.
dengan aktivitas analgesik 1. Kemudian berikut senyawa atau gugus penggantinya membentuk bemidon, kekuatannya 1,5, kemudian properidin 15, alfa prodin 5, trimetperidin 7,5, veneridin 2,5, anileridin 3,5, kemudian difenoksilat berfungsi sebagai konstipan, loperamid juga sama, kemudian fentanyl mempunyai aktivitas analgesik 940. Kemudian untuk turunan metadon. Ini ya, ilustrasi dari metadon. Nah, metadon juga mempunyai aktivitas analgesik yang berbeda-beda berdasarkan gugus turunannya atau modifikasi dari turunannya, yaitu R1 dan R2. Ini bisa dilihat metadon jika dimodifikasi R1 R2-nya bisa membentuk metadon dengan aktivitas analgesik 1, levanon 1,9, isometadon 0,65, normetadon 0,44, alfa asetil metadol 1,3, yang alfa, yang beta 2,3, sedangkan propoxifen 0,21. Berikutnya adalah analgesik antipiretik turunan anilin dan para aminofenol. Ini strukturnya ya. Inti aromatik di sini ada posisi R1 dan NH3 NHR2. Nah, ini bisa dilihat dengan adanya modifikasi dari anilin, asetanilit, benzanilit, salsilanilit, para aminofenol, anisidin, fenetidin, acetaminophen, dan fenacetin, dan fenetsal, maka aktivitas cenderung naik, terutama sebagai anti jamur. Sedangkan toksisitas secara umum ada yang tetap, ada yang turun. Jadi, sebagaimana fungsi dilakukannya modifikasi adalah meningkatkan aktivitas dan mengurangi toksisitas. Untuk hubungan struktur dari anilin, efek antipiretik bertambah jika dilakukan hubungan struktur dan aktivitas, kemudian toksisitasnya menjadi lebih besar. Substitusi gugus amino mempunyai sifat kebasaan rendah, aktivitas dan toksisitasnya rendah. Astilasi gugus amino atau acetanilit, toksisitasnya turun pada dosis terapi aman, dosis lebih dosis pada dosis terapi aman, dosis berlebih akan mempengaruhi hemoglobin dan jantung. Turunan aromatik acetanilit atau benzanilit mempunyai kelarutan dalam air lebih kecil, efek analgesik kurang, salisilamid merupakan obat anti jamur. Sedangkan para aminofenol mempunyai produk metabolit anilin dan toksisitasnya rendah. Astilasi gugus amino para aminofenol atau acetaminophen toksisitasnya rendah pada dosis terapi relatif aman pada dosis yang lebih besar dan pemakaian jangka lama, metabolisme hemoglobin dan kerusakan hati akan bertambah. Kemudian
Kemudian hubungan struktur aktivitas, yang pertama mempunyai gugus karboksil atau ekuivalennya yang terpisah oleh satu atom C dari inti aromatik. Pemisahan lebih dari satu atom C, maka aktivitasnya akan menurun. Gugus alfa metil pada rantai samping asetat meningkatkan aktivitas, contohnya ibufena, gugus alfa metil, turunan alfa metilnya aktivitas anti radang. Jumlah atom C meningkat, aktivitas menurun. Kemudian alfa substitusi senyawa optis aktif, konfigurasi yang aktif, bentuk isomer, contohnya S negatif positif ibuprofen lebih aktif dibanding isomer S negatif-negatif kecuali pada fenoprofen isomer S negatif positif dan S negatif-negatif aktivitasnya adalah sama. Menurut gugus lipofilik yang terikat pada posisi meta atau para dari gugus asetat mempunyai gugus lipofilik turunan ester dan amida. Aktivitas anti radang bertambah secara in vivo dihidrolisis menjadi bentuk asam. Demikian pula untuk turunan alkohol dan aldehid. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.